Halo Halo semuanya. semuanya. Jadi aku hari ini mau jawab beberapa pertanyaan tentang Indonesia. Cuman ya kita sebenarnya juga agak bingung mau jawab apa aja soalnya aku setahun di Medan dan aku juga kurang tahu mau mulai dari mana atau kita ya. Jadi ini beberapa pertanyaan yang sering disebutin orang atau sering ditanyain. Jadi kalau mau nambah atau masih ada pertanyaan lain, ya tanya aja nanti kita bikin video lagi. Jadi sekarang kita tanya-tanya dulu pengalaman seorang bule Jerman yang udah tinggal di Indonesia dan bisa berbahasa Indonesia. Ya ada backgroundnya dulu. Jadi aku dulu pertukaran pelajar ke Indonesia 2015 sampai 16 dan setelah itu pernah ke Indonesia lagi 2 kali buat liburan. Terus awalnya kamu belajar bahasa Indonesia nggak di Jerman sebelum ke Indonesia? Sebelumnya saya ya yang pasti belajar sedikit-sedikit aja, tapi itu paling hitung sampai 10 sama yang paling penting kayak saya datar gitu doang sih. Kenapa kamu ke Indonesia? Kan banyak negara tujuan yang lain. Jadi itu ceritanya aku nggak tahu apa-apa tentang Indonesia. Aku pertama kali dengar Indonesia habis makan rambutan yang bisa dibeli di sini. Terus aku habis cari tahu itu setiap pulau berbeda, jadi aku menarik aja. Katanya banyak banyak macam-macamnya, banyak perbedaannya di dalam satu negara. Dan itu juga karena gak ada yang tahu tentang Indonesia di Jerman ini. Terus waktu di Indonesia di kota Medan itu kebetulan atau memang kamu pengen di Medan? Enggak, jadi aku ikut organisasi namanya AFS kan. Terus di situ bisa pilih negara, ada prioritasnya 1, 2, 3. Aku pilih Indonesia 1 dan Amerika Selatan untuk 2 pokoknya. Ya aku dapatnya. Kedua. Iya, kalau di kotanya dapat keluarga angkat itu dipilih sama organisasinya. Jadi dipilih yang paling cocok buat description-nya, yang ya kita kan harus bikin pendaftaran. Di situ ada tulisan untuk keluarga angkatnya juga. Jadi ya gitu didapatnya orang Batak. Katanya orang Batak memang paling cocok sama orang Jawa. Karena orang ngomongnya kencang, orangnya direct dan Langsung. nggak terlalu lembut ke orang Jawa. Kesannya waktu pertama kali nyampe di Indonesia apa? Kesan ya. Iya, maksudnya apa yang paling bikin kamu terkejut atau apa hal yang bikin kamu merasa ini nggak seperti yang aku bayangkan waktu di Jerman gitu? Ya sebenarnya susah dibilang soalnya pas datang ke Indonesia itu langsung beda kali gitu. Kayak aku keluar dari Menaranya langsung kayak panas, udaranya juga lembab. Jadi itu udah terkejut gitu soalnya itu. Terkejut. Terus Ya kalau di sini kan nggak ada gitu. Oh, Yang iya. kedua itu aku di bandara itu udah lama gitu, kita udah lama naik pesawat, tunggu lagi di pesawat sekitar 5 jam, jadi dapat makanan. Tapi itu makanan ayam goreng pakai nasi, aku masih ingat banget. Dan itu pertama kali aku dikasih ayam tapi disuruh makan pakai sendok plastik sama garpu plastik. Itu benar-benar challenging, kayak ya itu susah dimakan untuk tanpa itu rusak. Sama habisnya itu kita ke camp, ya di situ ada biasa acara gitu yang harus talent show segala macam, tapi itu juga dikasih sumpit, itu juga challenging. Jadi kita diajarin dulu yang kayak benar. Jadi belajar sumpit di Indonesia. Yang kedua itu pas di Medan, ya kita tahu orang Batak itu pasti makan pedas itu lebay, bisa dibilang lebay sih. Kenapa? Jadi kalau Banyak misalnya makan cabai. ke rumah makan kamu nggak dikasih satu cabai kayak misalnya di Jerman,
Tapi kamu ditanya, kamu mau 10, kamu mau 20 atau 50? Skalanya lebih besar. Tapi nggak di Medan aja sih kayaknya, di tempat lain juga harusnya. Iya, tapi Medan termasuk pedas. Ya sih, sekarang semua orang pedas sih, semuanya berlomba-lomba pengen pedas. Kayak geprek levelnya sampai berapa, Indomie levelnya sampai berapa. Kita bisa bikin challenge sih. Ya, kalau mau challenge makan cabai bule versus orang Indonesia. Terus kamu tips dan trik biar cepat bisa belajar bahasa Indonesia. Ini kan dihitungnya kamu masuk ke Indonesia 2015 ya. Sekarang baru masuk 2019 dan aku ngerasa bahasa Indonesia kamu udah lumayan bagus. Jadi menurut kamu triknya atau cara gampang belajar bahasa Indonesia itu buat kamu seorang Jerman apa? Buat bule Jerman. Jadi apa ya sebenarnya yang paling gampang itu kalau kamu komunikasi langsung sama orang Indonesia. Nah itu sebenarnya untuk semua bahasa, kalau kamu mau belajar bahasa itu, kamu harus ngomong sama orang ya, gak boleh malu-malu. Nggak apa-apa kalau salah pasti dibenarin sama orangnya. Dan aku tahu kalau misalnya tinggal di Indonesia itu paling bagus, soalnya banyak banget orang Indonesia yang mau berkomunikasi sama bule dan juga mau cari. Jadi itu yang paling gampang sih. Tapi ya yang harus belajar juga vokabel juga ya. Kosakata sedikit dulu biar ada beberapa kata yang kamu bisa pakai buat conversation lah. Kalau belum belajar sama sekali juga nggak bisa sih. Ya itu tuh. Dan informasi mungkin semuanya udah tahu tulisan bahasa Indonesia huruf dan angkanya sama Jerman, jadi lebih gampang buat dipelajarin. Iya sih. Beda sama mungkin Thailand atau Vietnam, mereka punya bahasa lain, bukan bahasa lain ya, bahasa lain pasti, tapi maksudnya tulisan lain. Jadi lebih susah buat belajar bahasa mereka, atau mereka belajar bahasa Indonesia, bahasa yang lain gitu. Segitu dulu pertanyaan kita. Nanti kalau ada pertanyaan lain, komen aja, nanti kita jawab lagi. Betul. Jangan lupa videonya di subscribe, di share, di like, dan semoga video kita bermanfaat buat kalian di sana. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Dadah.